my channel Dapur Mama Louise. Kali ini saya akan masak nasi kuning yang sangat komplit. Nasi kuningnya juga ada telur balado, juga ada tempe orek, ayam gorengnya ayam goreng lengkuas. Enak kan pasti? Yuk teman-teman, terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum, jangan lupa ya, pencet tombol subscribe dan juga like, komen, dan share. Yuk silahkan dicek video saya selengkapnya. Terima kasih. Untuk bahan nasi kuningnya, beras 1 liter dan ketan segenggam sudah saya rendam ya. Kemudian kara, serai, daun salam dan daun jeruk, kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih. Juga garam secukupnya, dan jika suka boleh ditambahkan kaldu bubuk. Jika tidak suka bisa di skip ya teman-teman. Berikut resep detailnya. Nah, yang pertama kita siapkan adalah bumbu halusnya. Bumbu halusnya ini akan saya blender saja biar mudah. Tetapi sebelumnya kita iris kecil-kecil dahulu kunyitnya, bawang putih, bawang merah, dan kemiri agar mudah halus di blender. Seperti ini ya. Nah, yuk teman-teman ditonton sampai habis ya video nasi kuning komplitnya, agar tidak ketinggalan tips memasak nasi kuning komplit dari saya. Nah, untuk serainya agar lebih keluar aromanya, kita belah dulu bagian pangkalnya seperti ini dan nanti kita geprek ya. Oke, sekarang kita siap memblender bumbu halusnya. Boleh ditambahkan air sedikit saja ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai halus. Yuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, ini sudah halus, kita mulai tumis bumbu halusnya dan juga serainya agar makin keluar aromanya. Nah, kita masukkan semuanya ya bumbu halusnya. Kita tunggu sampai wangi dan mulai matang bumbunya. Kunyitnya sebenarnya bisa kita ganti dengan kunyit bubuk jika tidak ada kunyit yang segar. Tapi saya lebih suka kunyit yang segar ya untuk memasak. Sisa-sisa bumbu yang tadi di blender saya masukkan juga, dan sesudah matang saya angkat. Oke. Ini sudah matang ya bumbunya. Kita akan campurkan di tempat nasinya, tempat berasnya. Oke, seperti ini. Beras ketannya kita ambil, berasnya saja ya, air rendamannya tidak usah. Oke, seperti ini. Dan nanti kita aduk rata dahulu agar ketan dan beras tercampur merata. Nah, kita aduk-aduk seperti ini agar merata. Bumbunya juga kita masukkan semuanya. Jadi kalau memasak nasi kuning dengan rice cooker itu sangat lebih simple ya. Jadi kita tunggu sampai matang, nanti dia sudah siap, tidak perlu dipindah-pindah dari dandang, dari tidak perlu 2 kali memasak seperti kita menanak nasi biasa ya.
Nah, masukkan daun salamnya dan juga air. Untuk takaran airnya sama seperti dengan kita memasak ya. Jadi ini nanti campuran karanya dan airnya itu sama seperti takaran kita memasak nasi. Ya, masukkan kara, bisa juga diganti dengan santan yang segar ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan air dan kita aduk-aduk rata juga agar nanti bumbu halusnya itu tercampur rata, jadi warnanya nanti merata. Kalau kita tidak aduk nanti tidak rata ya warna kuning dari kunyitnya. Tambahkan air sampai seukuran kita memasak nasi. Biasanya ngukur memasak nasi pakai apa ini? Jari ya. Iya, itu tips yang diajar dari orang tua kita sejak zaman dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal memasak nasinya. Kita nyalakan tombol cook. Sambil menunggu nasi kuningnya matang, saya siapkan tempe orek ya. Saya menggunakan tempe yang ukuran besar, 2 kacang goreng, ini sudah digoreng ya, dan daun salam, bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan garam secukupnya, dan juga asam jawa 1 sendok makan, air asam jawa ya. Nah, ini air asam jawa. Lada bubuk juga ya teman-teman. Oke, ini resep detailnya, bisa di screenshot. Pertama kita akan iris-iris tempenya, model tempe orek ya. Pilihnya tempe yang segar ya, biasanya masih berwarna putih, belum kecoklatan. Gini kita iris. Kalau saya suka tipis-tipis ya, jadi nanti tempenya jadi kering dan awet untuk beberapa hari. 4-5 hari juga awet ini, makanya saya bikinnya agak banyak. Kemudian kita potong sisi satunya. Khasnya nasi kuning biasanya ada tempe oreknya ya. Tempe oreknya yang pakai kecap gula merah seperti ini. Kalau menggoreng tempe ini minyaknya harus yang banyak dan juga kita tunggu sampai panas sekali, baru kita masukkan tempenya. Tujuannya agar tergoreng kering matang dengan cepat dan juga nanti nggak banyak minyaknya. Kalau belum panas minyaknya, nanti tempenya akan terlalu banyak minyak yang menempel. Jadi harus dengan minyak yang panas. Nah, sudah mau selesai. Kalau menggoreng kacang berbeda dengan menggoreng tempe, minyaknya jangan terlalu panas. Karena kacang ini akan cepat gosong. Jadi minyaknya jangan terlalu panas, kita masukkan kacangnya. Begitu sudah kelihatan kulitnya mulai pecah-pecah, harus cepat diangkat. Kalau enggak nanti bakal hitam-hitam kacangnya teman-teman. Tapi ini kacang punya saya ini sudah digoreng ya, karena beberapa hari yang lalu saya sudah
masak dengan kacang juga, jadi masih ada sisanya. Untuk bumbunya tidak perlu dihaluskan, hanya diiris-iris saja. Kalau kalian suka yang pedas, bisa tambahkan cabai rawit. Tapi ini cabai merah saja yang saya pakai, karena nanti saya juga akan menyiapkan bahan sambal tomat yang pedas. Nah, kita iris-iris semua. Bawang merah, bawang putih, dan cabai. Gula merahnya juga nanti kita iris-iris ya teman-teman. Ini cabainya kita iris melintang saja. Serong. Nah, seperti ini. Bawang merahnya kita iris tujuannya agar nanti saat dimasak dia mudah larut. Kalau tidak kita iris-iris, nanti dia lama larutnya. Jadi sebaiknya kita iris-iris dahulu. Asam jawanya juga tadi sudah saya campur dengan air dan saya buang bijinya ya. Jadi di sini sudah tinggal air asam jawanya saja. Oke, sekarang kita siap menumis bumbu halusnya. Oke, sekarang kita siap menggoreng tempenya dahulu. Nah, ini kita panaskan minyaknya sampai panas dahulu ya teman-teman. Nah, sudah panas. Kalau panas dia langsung nih tempenya langsung cepat matang. Seperti ini ya. Ayo teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya dipencet tombol subscribe-nya. Yang pasti saya akan share menu-menu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Kalian juga boleh bertanya-tanya di kolom komentar, memberi masukan ataupun input menu-menu yang bisa saya share. Oke, ini sesudah matang, kita angkat ya. Saya menggorengnya sampai kering biar lebih awet. Nanti kalau nggak kering dia paling cuma 2 hari, tapi kalau udah kering ini bisa sampai 1 minggu bisa ini. Tapi sih biasanya sih sebelum 1 minggu juga udah habis. Nah, ini 2 kali gorengan ya, karena saya bikinnya tadi 2 tempe yang besar. Teman-teman juga bisa cek ya video-video saya sebelumnya. Sudah ada aneka menu yang saya share, yang pasti menarik buat dicoba teman-teman. Nah, kita angkat lagi kalau sudah matang. Nasi kuning kali ini saya bikin yang sangat komplit. Ada tempe orek, telur sambal, sambal tomatnya, ayam goreng lengkuas, dan juga urap. Kalau kacangnya ini ya, tadi sudah saya goreng kemarin. Jadi ingat, kalau goreng kacang tidak boleh terlalu lama, bisa gosong. Dan apinya jangan kepanasan, karena kacang goreng ini cepat matang. Oke. Sekarang kita tinggal menumis bumbu halusnya. Bawang merah, bawang putih, dan cabenya kita masukkan. Daun salamnya juga. Kita tunggu sampai wangi dan matang. Bawang dan cabenya. Sesudah wangi, kita bisa masukkan
kita tunggu ya. Berikutnya kita masukkan gula merahnya, dan air asam jawanya. Kita tunggu sampai dia seperti larut ya, gula merahnya. Nah, kita tunggu sampai larut, dan kita tambahkan juga kecap manis. Tadi lupa saya cantumkan ya, kita tambahkan kecap manis secukupnya, dan juga garam sudah saya masukkan. Nah, ini kan sudah mulai terlihat mengkaramel ya. Kita masukkan tempe dan kacangnya. Nah, kita campurkan bumbunya dengan tempe kacangnya juga. Kemudian kita taburkan merata garamnya ya teman-teman. Nanti kita cek apakah sudah cukup rasanya. Kalau belum, bisa ditambahkan kecap manis dan garamnya. Ini saya tambahkan kecap manis biar warnanya merata. Nah, kita aduk-aduk sampai rata. Diicip 1 biji biar tahu sudah cukup tidak rasa manis dan gurihnya. Nah, aduk lagi dan sudah siap teman-teman. Sangat mudah. Tempe orek, makanan murah-murah dan enak untuk teman nasi kuning. Saya tambahkan juga gula pasir, kira-kira 2 sendok teh ya. Gula pasir ini bikin tempe oreknya semakin enak. Dan dia jadi lebih renyah karena gulanya itu matang dan menempel di kulit tempenya itu. Nah, siap disajikan tempe oreknya. Berikutnya saya siapkan bahan sambal tomat, 2 tomat yang segar, kira-kira bawang merah, bawang putihnya 4 siung, cabai merahnya secukupnya, cabai rawitnya saya gunakan kira-kira 20 biji, bawang merah saja ya, gula merah 1 keping dan terasi setengah keping. Detail resepnya bisa di screenshot ya. Biar mudah halus, saya iris-iris dahulu bawang merahnya dan bawang putihnya ya. Kalau untuk nasi kuning dan nasi uduk biasanya yang digunakan adalah sambal tomat. Biasanya tidak pakai terasi, tetapi karena saya memakai ayam goreng lengkuas, jadi saya pakaikan terasi ya, biar lebih berasa sambal tomatnya, ada rasa terasinya. Tapi kalau kalian tidak suka terasi bisa di skip ya teman-teman. Nah, ini pertama-tama kita masak dulu. Kita goreng dahulu bahan sambalnya. Sesudah kita goreng baru nanti kita haluskan ya teman-teman. Yang digoreng tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabenya.
Kita tunggu sampai agak layu dan juga terasi kita masukkan. Jadi terasinya harus matang dahulu ya teman-teman. Ini sudah mulai layu. Tomat kan agak tebal tuh, bisa kita potong-potong juga ya. Ini sudah mulai layu dan matang, baru nanti kita angkat dan kita blender. Nah, ini sudah matang, kita angkat dan kita masukkan untuk kita haluskan di blender bumbu halus. Nah, kalau dia sudah matang, dia mudah halus ya bahan sambalnya. Tetapi waktu blender kita tunggu agak dingin ya teman-teman. Sesudah halus, kita akan menumis sambalnya lagi. Ini kenapa perlu ditumis lagi? Agar sambal ini tidak mudah basi dan kandungan airnya berkurang. Kan tadi banyak tomatnya ya. Kalau banyak tomat kan banyak kandungan air. Sesuatu makanan yang banyak kandungan air biasanya mudah basi. Jadi perlu kita masak lagi agar sambal tomatnya ini matang sempurna. Nah, saat di sini baru nanti kita tambahkan garam dan gula. Yang tadi pertama kita goreng hanya untuk mematangkan tomat dan bawangnya saja dahulu. Gula merahnya juga kita masukkan. Kalau gula merahnya nanti di sini akan larut ya. Jadi kita iris-iris dahulu tadi gula merahnya. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar matang sambal tomatnya. Tambahkan garam secukupnya. Dan kita aduk-aduk lagi. Sambal tomat ini cocok juga untuk nasi uduk ataupun aneka lalapan. Untuk ayam goreng, tahu tempe goreng, pecel lele juga cocok. Nah, kita tunggu ya sampai matang. Teman-teman ditonton ya sampai akhir video saya agar semakin banyak tips-tips yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, ini sudah mulai matang ya teman-teman. Kita angkat dan siap disajikan. Sudah wangi banget ini sambalnya, dicocol sama kerupuk juga enak. Saya sengaja tadi blendernya nggak terlalu halus ya, karena suka ada cabai-cabai dan bawang goreng kasarnya. Oke, berikutnya yang saya siapkan adalah ayam goreng lengkuas. Bahannya adalah sebagai berikut. Ayam gorengnya 1 ekor, lengkuas 250 gram, daun salam cukup banyak ya yang saya gunakan, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Nah,
Ini bawang merah, bawang putihnya kita potong kecil-kecil agar mudah halus ya. Lengkuasnya juga saya potong karena nanti ini akan dihaluskan untuk jadi bumbu lengkuas yang banyak. Kan teksturnya lengkuas ini agak kasar, jadi tebal dan besar, jadi harus kita haluskan agar mudah ya nanti dihaluskan. Serai juga seperti tadi saya iris bagian pangkalnya agar dia lebih keluar wanginya. Bagian pangkalnya saja diiris, nanti kemudian digeprek. Bahan berikutnya kunyit, jahe juga saya iris-iris agar mudah halus. Kemiri juga, karena kalau di blender biasanya kemiri agak susah halus ya, jadi harus kita potong kecil-kecil biar halus semua. Bahan berikutnya adalah ketumbar dan juga garam, kaldu bubuk jika suka ya teman-teman. Berikut resep detailnya bisa dilihat dan di screenshot. Saya tambahkan juga lada bubuk. Nah, untuk rasanya nanti bisa dicek ya. Berikut adalah resep detailnya. Sebelumnya ayamnya akan saya lumuri dengan jeruk nipis agar wanginya, agar aromanya tidak terlalu amis ya. Oh ya teman-teman, tips untuk memilih ayam, kalian pilih ayam yang warnanya masih kemerahan mudahan. Kalau warnanya sudah ada agak biru-biru, itu kurang bagus ya. Yang kedua, cek baunya. Kalau ada aroma yang tengik dari ayam itu, jangan dipilih, karena itu pasti ayam yang sudah lama. Yang ketiga adalah tekstur dagingnya. Tekstur daging ayam harus kita cek dengan menekan dagingnya. Kalau kita tekan dagingnya dan dia mudah kembali seperti semula, berarti dagingnya masih segar. Tetapi kalau kita tekan ayamnya dan itu lama untuk kembali, bahkan tidak kembali-kembali, berarti ayamnya sudah lama. Jangan dipakai, jangan dibeli. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah menghaluskan lengkuasnya. Lengkuas ini nanti saat akan dimasak akan dicampur dengan telur ya. Lengkuas dihaluskan saya gunakan dengan chopper, dan bumbu halus saya gunakan dengan blender bumbu halus. Kita haluskan dahulu bumbunya. Bisa ditambahkan air sedikit saja ya teman-teman. Nah, kita haluskan sampai merata. Yuk teman-teman, sudah tahu kan tadi tips membeli ayam yang bagus? Bisa dipraktekkan ya ke depan-depannya kalau membeli ayam. Jangan sampai sudah ke rumah rugi, ternyata ayamnya tidak bagus.
sekarang kita haluskan lengkuasnya. Jika kalian ke pasar dan membeli ayam seperti paha saja atau sayap saja, di situ yang biasanya cenderung ada daging yang diselipkan oleh pedagang yang kurang segar. Jadi saat memilih bagian-bagian, misalnya membeli chicken wing saja, itu harus kalian perhatikan baik-baik apakah ada ayam yang berbau tengik di antara yang disediakan oleh pedagang. Oke, ini udah halus ya teman-teman. Nah, ini ayamnya yang tadi kita lumuri jeruk nipis, kita cuci dahulu. Kita cuci dahulu, baru kita akan menumisnya nanti. Pertama kita masukkan minyak goreng secukupnya. Kemudian daun salam dan daun jeruknya, serainya, dan juga bumbu halusnya kita masukkan. Kita tunggu sampai matang bumbu halusnya dan wangi. Sebenarnya untuk memasak nasi kuning kalian bisa sesuai selera ya ayamnya. Ada yang ayamnya itu ayam goreng biasa bumbu kuning tanpa pakai lengkuas, tetapi kalau saya suka lengkuas karena nanti bumbu-bumbunya itu lebih banyak. Bisa juga kalau yang sukanya ayam goreng tepung atau ayam bakar atau ayam balado, itu semua sesuai selera ya. Tapi kali ini yang saya bagikan adalah ayam goreng lengkuas. Nah, ini lengkuasnya kita masukkan sekaligus ya teman-teman. Nah, kalau ada lengkuasnya banyak, pastinya lebih wangi. Sekaligus saya masukkan ayam-ayamnya. Ini semua daging ayamnya saya masak, tetapi ceker dan leher tidak saya masukkan ya teman-teman. Nah, kita ratakan. Karena ini saya menggunakan ayam negeri, kandungan ayam negeri ini cukup banyak airnya. Jadi saya tidak langsung memberi tambahan air ya. Tapi kita tutup saja dan nanti lihat akan keluar air dari ayamnya itu dan juga dari uap-uap air itu. Jadi nanti airnya tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak. Jadi kita biarkan ditutup sampai keluar banyak air dan terserap. Ya. Ini kita ratakan dahulu bumbunya. Kita ratakan dahulu bumbunya. Saya sekaligus masukkan garam, ketumbar, dan kaldu biar meresap ya di saat proses pengungkepan daging ini. Kita tunggu saja nih. Sesudah kira-kira 15 menit ini banyak nih airnya. Nanti ini air ini akan terserap dan makin berasa kaldu dari ayamnya itu ya. Kita balik-balik sedikit biar semua permukaan ayamnya terkena bumbu ya. Kita tutup lagi teman-teman. Tuh sudah banyak airnya ya, padahal tadi tidak saya kasih air. Nah, kita tunggu dahulu. Nah, akhirnya sudah terserap semua airnya dan bumbunya. Ini saya tambahkan 1 butir telur.
dikocok dahulu, baru kita taburkan ke ayamnya. Nah, seperti ini. Dan kita ratakan ya. Diaduk rata. Nah, kemudian nanti kita akan pisahkan dagingnya dengan bumbunya. Jadi, karena ini kan tercampur dengan lengkuasnya. Jadi kita ambil ayamnya saja. Kita pisahkan dari lengkuas-lengkuasnya dan bumbunya. Karena kalau terlalu banyak lengkuasnya nempel di ayamnya, nanti ayamnya saat digoreng akan agak kehitaman. Jadi saya pisahkan dahulu lengkuasnya dari ayamnya. Nah, ini sudah mulai. Sebenarnya ayam ini sudah matang ya, tapi kan biasanya lebih enak yang digoreng. Oke, ini udah wangi banget teman-teman, karena lengkuasnya sangat banyak. Yuk teman, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan loncengnya agar selalu ada notifikasi untuk video-video saya yang terbaru. Untuk potongan ayamnya kalian sebenarnya bisa yang lebih besar-besar ya. Tapi kalau saya sukanya kecil-kecil sesuai selera ya teman-teman. Ini bumbu lengkuasnya dipisah dan sekarang kita goreng ayamnya. Kalau menggoreng ayam harus minyak yang besar. Lengkuasnya kita goreng belakangan ya teman-teman, biar minyaknya tidak terlalu banyak sisa-sisa lengkuasnya. Jadi ayam dahulu yang digoreng. Nah, sudah mulai matang, mulai kecoklatan. Dibalik-balik biar merata keringnya. Nih sudah matang ya teman-teman, kita angkat. Ini wangi sekali. Ya, berikutnya kita goreng bumbu lengkuasnya. Nih. Dia nanti akan seperti berbuih begini. Itu memang kalau kita menggoreng bumbu akan seperti ini. Kita cek jangan sampai terlalu gosong ya. Ini seperti ini sudah mulai kecoklatan, berarti sudah matang, siap diangkat. Ini nanti kalau sudah bersih dari minyaknya, dia akan kriuk-kriuk lengkuasnya. Nah, yang pasti enak ayam goreng lengkuas. Jangan sampai kegosongan ya menggoreng lengkuasnya, nanti bisa berasa pahit. Oke, ayam goreng lengkuas sudah siap, sambal tomat terasi sudah siap, tempe orek sudah siap, dan kita akan lanjut menu pelengkap nasi kuning berikutnya. Nah, seperti ini kita angkat. Sajikan dahulu ayamnya. Oke. Kalau kita bisa bikin seperti ini untuk sajian ulang tahun keluarga, kita bisa bikin nasi kuning
tumpeng sendiri ya teman-teman. Misalnya ada anak yang ulang tahun atau keluarga yang lain yang berulang tahun. Ini taburan lengkuasnya kita taburkan juga. Nih, enak sekali. Tadi saya gunakan 250 gram lengkuas. Teman-teman kalau mau lebih banyak boleh. Nah, siap disajikan ayam gorengnya. Berikutnya, saya akan menyiapkan urap sayur. Ya, bahannya toge kacang panjang, bayam, wortel. Kalau kalian punya sayuran yang lain, boleh ditambahkan. Bahannya cabai merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, dan terasi. Kalau kalian suka di urapnya pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Tetapi saya bikin ini tidak terlalu pedas. Berikutnya garam dan gula pasir ya teman-teman. Oke, ini resep detail urap sayuran. Ya, kelapa parut juga ya yang segar. Kelapa parutnya ini harus yang dikerik permukaan kelapanya jadi putih bersih ya. Pertama kita siapkan wortelnya. Kita potong model korek api. Kalau kalian suka pakai kol, bisa ditambahkan sayurannya kol atau sayuran yang lain sesuai kesukaan teman-teman. Nah, ini nanti kita akan rebus sayur-sayuran ini bergiliran ya. Ya teman-teman, jangan lupa ya pencet tombol lonceng agar selalu update dengan postingan-postingan saya berikutnya. Saya akan berusaha memposting aneka resep yang bermanfaat buat semua teman-teman. Ini sesudah semuanya terpotong, kita sisihkan. Bayam juga sudah dipetik-petik dan dicuci. Kacang panjang juga sudah dipotong. Toge juga sudah dicuci ya teman-teman. Kita tinggal merebus bergiliran. Kalau yang toge itu tidak perlu lama-lama direbus, disiram air hangat juga sudah cukup. Pasangan nasi kuning ini memang biasanya dengan urap sayuran. Kalau untuk nasi tumpeng tuh biasanya sayur urap ini paling wajib. Dan caranya cukup mudah sekali. Tinggal rebus sayurnya dan tumis bumbunya. Masukkan kelapa. Sudah siap deh. Yuk dicek ya caranya.
Nasi kuning ini memang adalah makanan tradisional kita yang biasanya disajikan untuk acara-acara nasional, acara-acara ulang tahun atau di perkantoran. Biasanya kalau ada acara khusus, nasi kuning ini sering disajikan. Untuk sarapan sehari-hari juga biasanya banyak yang mencari nasi kuning. Nah, nasi kuning saya ini awet ya teman-teman. Kita masak pagi sampai malam juga masih bagus. Karena selalu dihangatkan di rice cooker. Jadi sampai malam kondisi nasi kuning masih bagus. Nah, yuk sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Seperti yang tadi, bahan-bahan bumbu halus selalu saya iris kecil-kecil agar mudah dihaluskan. Ya, khasnya dari urap ini adalah kencur ya. Dan juga terasi. Kunyitnya bisa lebih sedikit ya teman-teman jika tidak mau terlalu kuning urapnya. Ini cabai merahnya saya potong asal saja karena nanti akan di blender. Kalau cabai merah mudah halus. Dimasukkan semuanya dan siap kita haluskan. Terasinya juga dimasukkan ya, sekaligus dihaluskan. Oke, kita tunggu sampai halus. Sesudah halus, kita akan siap menumisnya ya. Terima kasih ya teman-teman yang menonton sampai habis video ini. Sampai saat ini menonton. Semoga bermanfaat selalu ya. Terus sampai selesai ya resep nasi kuning komplit dari saya. Yang pasti akan bermanfaat buat teman-teman. Sesudah halus kita akan siap untuk menumis, tetapi terlebih dahulu saya rebus dahulu kacang panjangnya. Nah, ini kalau kacang panjangnya sudah mulai matang, kita angkat dan tiriskan. Berikutnya kita rebus wortelnya, teman-teman. Semua yang saya bagikan ini sebenarnya sangat mudah ya. Cuma kadang-kadang kita suka berasa ribet dahulu. Tetapi kalau kita mau mencoba, kita pasti bisa. Lihat nih, sayurannya cuma direbus. Pasti kita semua bisa kalau mencoba.
Nah, sesudah matang kita angkat dan tiriskan. Kemudian bayamnya kita masukkan. Nah, kemudian togenya. Toge ini hanya sebentar saja, cuma beberapa detik langsung kita angkat. Nah, kemudian kita tumis bumbu halusnya yang tadi ya. Kalau kelapanya kita tumis seperti ini, nanti sayur urapnya tidak mudah basi teman-teman. Ada yang dengan cara lain kan ya, tapi saya tumis saja bumbunya dan kemudian kita masukkan kelapanya. Ini kita tunggu dahulu sampai matang bumbunya. Nah, sudah mulai wangi ya bumbunya. Sudah mulai matang, kita bisa memasukkan kelapanya. Nah, ini kelapanya kita masukkan dan kita aduk rata dengan bumbunya. Sesudah tercampur rata, kita bisa tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Ini kita ratakan dahulu ya teman-teman. Dan kita tunggu sampai mulai mengering ya kelapanya, berarti dia udah matang biar tidak mudah basi. Nah, sampai mulai gak terlalu basah lagi tuh bumbunya, kelapanya. Bisa kita taburkan garam secukupnya ya teman-teman. Kita ratakan biar garamnya merata. Gulanya juga kita masukkan. Sudah tercium wangi kelapanya dan bumbu urapnya. Sebentar lagi sudah bisa kita masukkan sayurannya ya.
Nih, urapnya sudah hampir matang. Kita tinggal menunggu sayurnya dan kelapanya tercampur merata ya teman-teman. Ini sudah mau matang. Ini paling kita tinggal menunggu sampai tidak ada air dari sayurannya ya. Jadi kita tunggu sampai tidak ada air dari sayurannya, biar dia lebih awet. Kalau kita tidak menumisnya terlalu lama, kalau kurang lama kita menumisnya, biasanya nanti air dari sayurannya suka masih tersisa. Nah, kalau ada air dari sayurannya itu belum terlalu kering, bisa bikin urap cepat basi. Jadi kita harus menumisnya ini sampai cukup kering sayurannya. Diaduk-aduk biar semua sayurannya mulai set. Nah, istilahnya gitu ya, set. Maksudnya tidak terlalu kering. Oke, urap udah siap. Yang terakhir saya siapkan telur balado. Ini telur sesudah direbus saya goreng. Kenapa digoreng? Karena biar kalau digoreng itu dia teksturnya sedikit lebih kasar dan nanti bumbu sambal baladonya mudah menempel di kulit telurnya. Tapi kalau kalian pengen tanpa digoreng nggak apa-apa ya. Nah, ini saya sudah selalu punya stok bumbu merah untuk balado, aneka jenis balado. Bumbu merah ini dasarnya adalah cabai merah, bawang merah, bawang putih yang dihaluskan. Kemudian sudah saya tumis, tunggu sampai kering dan bisa disimpan di kulkas. Jadi anytime kalian butuh sambal balado atau untuk nasi goreng bisa ditambahkan untuk bumbu masakan. Jadi bumbu merah tadi saya tumis, tambahkan daun jeruk, garam dan gula, dan telurnya. Jadi sangat cepat ya. Jadi kalian harus punya bumbu merah. Nah, ini nasi kuningnya juga sudah siap teman-teman. Biasanya ditaburkan bawang goreng di atas nasi kuning. Nah, komplit kan nasi kuning saya? Ada tempe orek, urap sayuran, telur balado, sambal tomat terasi, dan ayam goreng lengkuas. Nah, ini saya mau sajikan ala tumpeng mini. Nah, saya punya cetakan tumpeng mini ya. Nah, kita bikin tumpengnya dan sajikan dengan ayam goreng lengkuas. Pilih yang mana favorit kalian. Taburan lengkuasnya, tempe oreknya, telur baladonya, urap sayurannya, tambahkan juga dengan timun, tomat iris, dan juga dengan yang pasti sambal tomat terasi.
Oke, siap disajikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa cek video-video yang lainnya ya. Banyak pastinya menu dan dessert yang menarik buat teman-teman. Oke, yang belum subscribe boleh subscribe, like, comment, dan share. Dan terima kasih selalu buat yang setia menonton video saya. Bye!